Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan kembali belajar tentang Svelte JS berbahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang CSS di Svelte. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana CSS itu diperlakukan di Svelte ya. Kita akan ngomong dulu tentang global CSS. Nih, menarik di folder public ada global CSS. Jadi kita bisa menambahkan CSS yang sifatnya global dan dia akan mempengaruhi semua komponen. Misalnya adalah saya akan membuat sebuah eh, folder ya, di dalamnya itu saya buat sebuah file baru namanya adalah order.svelte seperti ini. Nah, si order.svelte ini saya akan buat sebuah paragraf, HTML paragraf misalnya ini adalah sebuah komponen svelte lain gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba buat di global CSS. Sebenarnya saya akan membuat sebuah kelas umum ya. Jadi saya akan membuat sebuah kelas umum. Warnanya adalah green ya. Jadi sekarang di app.svelte saya tambahkan di bawah rating ini. Ini adalah dari CSS global ya. Jadi yang globalnya akan saya kasih span gitu. Span di sini. Nah, spannya kelasnya adalah kelas ini yang kita udah bikin di global CSS yaitu umum ya. Jadi sekarang kelasnya adalah umum. Nah, sekarang yang di order.svelte juga saya tambahkan kembali satu paragraf ya. Ini dari kelas umum ya. Umumnya saya masukkan dalam sebuah span. Span seperti ini. Nah, kita gunakan yang sama-sama kelasnya adalah umum. Ini ya. Lalu si order.svelte-nya ini saya impor ya, saya taruh di bawah order compo. Di bawah ini ya, paragraf ini adalah dari CSS. Saya import, kita pakai order seperti ini, dia akan otomatis terimport di atas di script seperti ini. Lalu kita coba cek ya, ini dari kelas umum dan ini adalah dari CSS global ya, sama-sama warna hijau karena saya berikan di global CSS itu adalah kelas umum, dia teksnya akan berwarna hijau ya atau green ya. Oke. Sekarang kita coba di app.svelte ini kita punya kelas nama ya, dia akan memberikan warna merah ya. Warna merah tentunya kalau kita cek di tampilan itu yang tulisan Jack Ma sama-sama warna merah. Nah, sekarang kita coba aplikasikan nama ini, kelas nama ini di order.svelte ya. Jadi saya akan berikan tulisan svelte ini. Nah, ini kelasnya saya berikan nama juga ya. Nama juga ya, seperti ini. Nah, si tulisan svelte ini tidak terpengaruh, dia tidak berubah warnanya menjadi merah ya. Walaupun si order.svelte ini sudah saya import di app.svelte. Ini maksudnya adalah antara komponen satu dengan yang lain itu tidak terpengaruh CSS-nya atau tidak saling berpengaruh walaupun namanya sama ya. Nama kelasnya sama. Ini yang menarik di Svelte ya. Jadi kalau kita pengen memberikan warna namanya biar warnanya merah juga, jadi kita harus definisikan di sini. Saya harus punya style dulu ya. Saya punya style yang berikan warna nama itu adalah red misalnya seperti itu. Oke, sekarang udah berubah menjadi red ya, sama dengan yang tulisan Jack Ma. Tapi kalau kita lihat itu posisi stylenya itu berdiri sendiri ya atau terpisah. Jadi si order.svelte itu punya CSS sendiri, app.svelte itu juga punya CSS sendiri. Nama kelasnya sendiri-sendiri juga. Jadi tidak terpengaruh satu sama lain. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana si CSS ini bisa kita tulis dengan gaya
JavaScript ya. Jadi kita akan membuat bagaimana penulisan-penulisan stylingnya itu dengan model JavaScript. Jadi kita butuh satu yang namanya library ya. Library-nya namanya Emotion. Kita akan gunakan library Emotion ini. Library ini adalah agar kita bisa menulis CSS dengan gaya JavaScript. Nah, tentunya akan cukup membantu kita. Sekarang kita coba install dulu pakai npm i emotion ya. Kita akan install di terminal baru ya. Pastikan masih di folder Svelte app projectnya. Lalu kita ketik npm i emotion. Saya sudah menginstalnya. Seperti ini, kalau teman-teman berhasil menginstal, yaitu tinggal ngetik npm i emotion kemudian enter. Kita tunggu sejenak sampai proses download package-nya selesai. Jadi kalau indikasinya sudah selesai adalah di package JSON nanti di dependency-nya muncul emotion versi terbaru ya. Kalau sekarang saya pakai versi yang 10.0.27. Dan kalau kita cek di node modules-nya, dia akan menambahkan sebuah folder baru namanya adalah emotion seperti ini. Oke, kita coba penulisannya di dalam folder older. Saya buat sebuah folder baru namanya CSS. Lalu saya berikan nama adalah style.js ya. Kok bukan .css ya? Jadi kita akan menuliskan CSS tapi dalam bentuk JavaScript. Jadi yang pertama kita harus melakukan import dulu, teman-teman. Import si emotion-nya. Import ya, import emotion ya, dari mana? Dari si folder emotion disk gitu ya. Lalu kita cari emotion.min.js ya. Kita akan menggunakan emotion ini. Lalu kita buat sebuah variable yang konstan CSS itu adalah dari emotion. Oke, sekarang kita export dalam bentuk nama kelasnya, misalnya namanya tadi adalah nama ya, jadi const nama ini ya, CSS seperti ini. Nah, kemudian colornya adalah green. Oke, seperti ini kita tutup gini. Nah, bagaimana cara memanggil si style ini ya, yaitu nama dengan warna green di order.svelte ya, seperti ini. Jadi kita harus mengimportnya dulu teman-teman, mengimport script. Oke. Jadi kita akan import dulu si style dot ininya ya, si style dot cs-nya ya. Jadi kita import tadi yang telah kita export adalah nama ya, nama ya, di style.cs kita export nama ini dari mana? Dari CSS style.js. Nah, sekarang kita ganti kelas nama ini dengan kelas yang sudah kita tulis di style.js ya. Jadi tinggal ganti, kita pakai bracket, kemudian nama ya. Oke, nama mantap. Sekarang kita cek. Nah, ini warnanya adalah hijau ya atau green. Jadi kita bisa memanggil dari si style.js. Nah, menariknya, misalnya kita sudah memiliki beberapa pilihan warna gitu ya. Misalnya kita punya warna dalam bentuk array, misalnya kita punya pilihan warna pertama itu warna, saya ambil dari kode dari internet saja, tuh 58 misalnya 467 misalnya. Kemudian warna kedua itu bager 00B 7C2 misalnya. Saya punya warna ketiga itu warnanya adalah B5 2B kemudian 65. Nah, sekarang saya akan menggunakan warna, ambil salah satu warna dari sini, dari variabel color ya. Colornya saya bukan green lagi, tapi saya akan menggunakan dari variabel karena kita menulis dalam bentuk JavaScript, jadi kita bisa memanfaatkan variabel di CSS kita. Jadi tinggal ngambil dari color ini dari mana? Dari sini. Dot, kita misalnya pengen ngambil warna ketiga, 3. Jadi seperti itu. Kalau kita cek, maka si
Svelte-nya itu udah berubah warna ya. Oke, saya tebalkan dulu ya teman-teman di ordernya biar eh, bold ya. Saya pakai bold biar terlihat berbeda. Dan saya akan, ini saya hapus aja lah. Saya hapus. Lalu di sini juga saya hapus. Yang ini saya hapus ya. Yang umumnya saya hapus. Yang umumnya ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat kalau sekarang warnanya adalah warna ketiga. Saya misalnya pengen ganti lagi dengan warna yang kedua di style.js ya, color.to ya, .to dia akan berubah warna ya. Kemudian kita pakai warna yang one. Nah, mantap ya. Oke. Gitu teman-teman, jadi kita bisa menuliskan CSS dengan gaya JS dengan bantuan library namanya adalah si Emotion. Jadi kita enak sekali bisa main variabel-variabel juga di CSS ya. Jadi kita hari ini udah belajar tentang global CSS di mana sebuah kelas itu nanti bersifat global. Jadi mungkin kita akan butuh kelas-kelas khusus yang akan harus dipakai di semua komponen, misalnya tinggal panggil-panggil saja atau bisa juga kita pengen spesifik di komponen tersebut. Dan enaknya itu setiap komponen walaupun kelasnya sama itu tidak terpengaruh. Dan kita juga bisa menulis CSS dengan gaya JavaScript dengan bantuan Emotion. Jadi gitu teman-teman, semoga bermanfaat tutorial tentang CSS di Svelte hari ini. Sampai jumpa di seri video Svelte JS berbahasa Indonesia berikutnya. Terima kasih.